pengine ngerti atine bapak napa mboten? Pengen ngerti terbatas sing prinsip-prinsip nang aja nganti ngerti kabeh. Pak, jenengan krungu iki kira-kira pirang meter swara? Frekuensi pendek to. Wis nek Gusti Allah terus ngekeki kowe rahmat, kowe iso ngrungokke frekuensi panjang. Tanggamu lain RT kowe krungu suarane, kira-kira piye wis? Wis piye? Kira-kira ajur to kuwi sak kampung niku. Oh kuwi padahal kuwi ilmu katon lho, ilmu rungan lho ya. Kalau kita bisa mendengarkan suara orang tetangga kita itu, wis mesti wis langsung kok bunyi kuwi digawake celurit to. Kowe ngomong apa kowe mau? Nah, nggih mboten. Makanya alhamdulillah kita diberi batasan oleh Allah. Bayangkan kalau ibu bisa mendengar suara hati bapak. Coba, kuat apa kowe? Nah iya, bapak juga gitu. Bayangno bapak pas turu wong loro ngrungokke hatine bojone. Wah. Kowe ora usah melu-melu, urung tau ngerti ta kowe. Jadi kadang-kadang kehebatan itu merupakan rahmat, kadang-kadang kehebatan itu merupakan bencana. Jadi rasa ingin pengen dadi wong gede. Pingino dadi wong sing kaya Gusti Allah ngarepke kowe kon piye. Gede cilik kuwi urung mesti, kadang-kadang duit akeh kuwi apik, kadang-kadang duit akeh kuwi cilaka. Kadang-kadang sugih kuwi apik, kadang-kadang sugih kuwi elek. Dadi wong kudu ngerti sing sejati kuwi mau. Aja kliru golek apa-apa ning urip iki. Kae do balapan pengen dadi apa? Balapan nyunggek kekayaan, balapan golek harta benda, balapan golek kebesaran, popularitas, rumangsane kuwi sing iso nyelametke dhewe. Makanya Allah punya peringatan dasar, asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nduk, apa sing kok benci-benci, sing kok sirik-sirik, mungkin malah kuwi sing kok butuhke. Apa sing kok junjung-junjung kok belani nganti ngono kae, kuwi janjane sing arep nyelakake kowe. Itu tiap hari harus kita bawa. Jadi menurut saya, ayo kita hidup cari yang sejati. Mulane ngrungokke barang sing ora, nek cara Jawane ngrungokke swaraning asepi. Ngoten iki lho, Pak. Gitu loh. Oke, gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Penguling Maya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2019. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama intinya adalah Mbah Nun menawarkan kepada para jamaah untuk tidak mudah menuding orang lain. Terlebih lagi hanya karena tampak sekilas, lantas sudah menyimpulkan yang tidak-tidak. Dan hal ini berlaku dalam segala hal. Contohnya, hanya dengan pakaian dan penampilan, kita sudah berani menilai seseorang itu baik atau buruk. Itu jelas keliru. Karena baik ataupun buruk tidak dapat diukur hanya dari pakaian atau tampaknya saja. Jadi tidak bisa kita menganggap orang itu pasti baik hanya karena dia memakai baju koko, peci, dan sorban. Istilahnya, gula itu pasti manis, tapi manis belum pasti gula. Karena bisa saja itu pemanis buatan. Maka tidak bisa kita menilai seseorang itu pasti buruk hanya karena pakaiannya. Karena faktanya baik atau buruk itu tidak tampak mata. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang memakai baju dan peci pasti lebih baik dari orang yang memakai kaos oblong. Karena pakaian bukanlah patokannya.
Bahkan beberapa banyak orang yang berjas tapi kerjanya merampok uang rakyat. Jadi sekali lagi, intinya jangan mudah menuding siapapun saja karena kita tidak mengetahui isi hati seseorang. Rumus ini tidak hanya berlaku pada pakaian saja, namun juga berlaku pada segala macam hal dalam kehidupan ini. Misalnya, jika kita perlebar, kita harus bisa membedakan antara Islam dengan Arab. Islam memang identik dengan Arab, tapi tidak berarti Arab pasti Islam. Contohnya, semisal ada seseorang yang datang ke rumah kita mengenakan gamis dan sorban, maka yang Islamnya itu bukanlah gamis atau sorbannya, tapi prinsip menutup aurat itulah Islamnya. Jadi Islamnya bukan pada gamis atau sorbannya, tapi Islamnya adalah prinsip menutup auratnya itu. Jadi intinya kita harus bisa membedakan antara gula dan manis. Hal-hal yang sudah Mbah Nun sampaikan ini adalah prinsip dasar bagi setiap manusia. Bahkan pelajaran kehidupan yang pertama harus kita pelajari. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa kekeliruan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah saat Nabi Adam tertipu oleh iblis, dan itu terjadi pada awal mula kehidupan ini diciptakan. Teman-teman pasti sudah hafal ya kisahnya, bahwa ada makhluk yang sangat alim bernama Azazil. Azazil adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sepanjang waktu Azazil habiskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya kerjanya hanya bertasbih dan bersujud kepada Allah. Hingga suatu ketika Allah memerintahkan Azazil untuk bertamasya turun ke langit 7, 6, 5 sampai ke bumi. Pada tiap-tiap lapisan langit itu, Azazil menghabiskan 1000 tahun untuk bersujud dan bertasbih kepada Allah. Jadi misalnya di langit 7.000 tahun, di langit 6.000 tahun, dan seterusnya. Kemudian sampailah Azazil di bumi. Azazil terpesona dengan keindahan dunia dan membuat mereka lalai dikarenakan hubbu dunia atau mencintai dunia. Sehingga ketika Allah memerintahkan Azazil untuk naik kembali, mereka enggan. Singkat cerita, Allah kemudian menciptakan makhluk baru bernama Adam, dan Azazil cemburu mengetahui hal itu. Selanjutnya, sekian lama kemudian, Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Hawa dan Adam pun hidup bahagia di surga. Allah merahmati mereka dengan rahmat yang berlimpah-limpah. Allah hanya memerintahkan kepada mereka berdua untuk jangan mendekati pohon kuldi, dan mereka berdua pun mentaatinya. Sekian lama kemudian Allah berfirman bahwa Ia akan menjadikan atau melantik Adam untuk jadi khalifah di bumi. Mendengar hal itu, Azazil tidak setuju dan protes kepada Allah, yang intinya jika kita sederhanakan kurang lebih begini. Wahai Tuhanku, ngapain sih engkau menciptakan manusia di bumi yang kerjanya toh paling cuma 2, yakni merusak bumi dan saling bunuh-bunuhan, saling menumpahkan darah di antara mereka. Kan sudah ada saya yang selalu bertasbih dan bersujud menyembahmu. Allah kemudian menjawab, aku lebih tahu apa yang tidak engkau ketahui. Singkat cerita, selanjutnya Allah memerintahkan semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan karena Nabi Adam akan dilantik menjadi khalifah. Mendengar hal itu, Azazil semakin iri dan dengki hatinya hingga berani menentang perintah Allah dengan enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Selanjutnya, Allah mengusir Azazil, kemudian memberinya gelar iblis, dan mereka tergolong makhluk yang ingkar dikarenakan kesombongannya. Singkat cerita, Azazil bertalbis atau menyamar menjadi malaikat, selanjutnya menemui Nabi Adam untuk mengelabuinya agar mendekati pohon kuldi. Karena Nabi Adam adalah makhluk bontot yang belum memiliki jam terbang yang tinggi, maka ia pun menyangka bahwa yang datang itu adalah malaikat, sehingga tak ragu untuk mendekati pohon kuldi bahkan memakan buahnya. Akhirnya Allah menghukum Nabi Adam dan mengusirnya dari surga ke bumi. Sesampainya di bumi, Adam terus-menerus memohon ampunan kepada Allah. Teman-teman pasti ingat doanya Nabi Adam kala itu, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang artinya, ya Tuhan kami,
kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Allah Sang Maha Pengampun kemudian mengampuni Nabi Adam. Namun berbeda ceritanya dengan iblis saat mereka enggan bersujud dan diusir dari surga, bukannya memohon ampun. Iblis itu malah semakin iri dan dengki, kemudian mengelabui Nabi Adam agar memakan buah kuldi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya yang Banun ungkapkan dalam video ini, kita harus belajar ilmu yang mendasar dalam kehidupan agar tidak tertipu oleh talbis atau pencitraan. Kita harus belajar kepada kakek nenek moyang kita Nabi Adam yang tertipu oleh asasil yang bertalbis atau berpakaian malaikat. Dan kuncinya adalah dengan melatih diri kita belajar ilmu yang tidak kasat mata dan belajar mendengar suara yang tidak terdengar, supaya kita tidak mudah tertipu dan mudah menyimpulkan kepada hal yang hanya tampak mata. Poin yang terakhir adalah iblis itu dari kata talbis dan talbis dari kata libas, dan libas berarti pakaian. Maka jangan terkecoh oleh penampilannya saja, tapi harus belajar mendengar suara yang tidak terdengar, atau istilahnya dalam bahasa Jawanya adalah rungokno suaraning asepi. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.